Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, langsung lanjut nggih. Masih tentang pembahasan tadi, yaitu penyandang disabilitas. Nah, jenengan sampun ningali videonya Iksan tadi nggih, penyandang disabilitas. Mohon maaf, apa kekurangannya tadi, Bu? Nggih, tidak punya tangan dan kaki sejak lahir. Jadi, sudah dibentuk kelompok panjenengan sedanten terus mendiskusikan yang seharusnya dilakukan orang tuanya Ihsan atau keluarganya Ihsan dalam merawat Ihsan iku nopo mawon sih ngaten nggih bisa nggih sudah didiskusikan. Nah sekarang waktunya untuk disampaikan, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Paham Bu? Nggih, mulai nggih. Kelompok satu memberikan jawaban atau menyampaikan hasilnya, kemudian kelompok dua yang menanggapi. Nggih, monggo kelompok satu. Nggih, terima kasih jawabannya Bu Wati. Jadi katanya kelompok satu yang bisa dilakukan keluarganya Ihsan adalah merawatnya, menyuapinya, memakaikan baju. Nah, sekarang monggo ditanggapi kelompok dua. Nggih. Terima kasih jawabannya Bu Anis nggih. Jadi katanya kelompok 2 setuju dengan kelompok satu bahwasannya yang soal ihsan tadi diberikan bantuan yaitu memakaikan baju, kemudian disuapi dan dimandikan. Kenapa? Karena katanya kelompok 2 katanya meskipun ihsan keterbatasan tapi tetap harus dilatih atau dibantu. Dibantunya itu diarahkan, maksudnya memakai baju tuh lewat sini dulu kepalanya gitu. Jadi tetap diarahkan meskipun tetap dibantu tapi diarahkan juga kata kelompok dua ngonten. Jadi itu sama dengan kayak menyemangati Ihsan gitu. Kalau kalau dia juga mampu gitu loh. Jadi diajari gini loh nak gitu. Lewat kepala dulu ini bajunya gitu. Jadi tetap dia ada semangat. Dia tetap melakukan eh, aktivitas itu meskipun sangat terbatas nonton. Paham nggih? Nggih. Monggo sekarang kelompok 3 menyampaikan hasil, kemudian kelompok 4 menanggapi. Silakan kelompok 3. Apa saja yang bisa dilakukan orang tua atau keluarganya kepada Iksan? Oh, nggih. Terima kasih Bu jawabannya. Kata kelompok 3, Ihsan juga butuh diajak bermain. Seperti menyanyi, kemudian bercanda, atau mengajak berbicara. Nggih, monggo ditanggapi kelompok 4. Baik, kata kelompok 4, ngenten Bu. Niko sudah disampaikan bahwasannya Ihsan belum mampu berbicara, tapi tetap diajak komunikasi, diajak nyanyi, setuju, terus diajak apa bermain, bercanda. Karena dia akan merasa senang. Kalau dia senang akan merangsang otaknya. Jadi meskipun dia belum bisa lancar berbicara, tapi tetap diajari ngomong, diajak komunikasi setiap hari. Ngaten nggih, Pak? Bu. Leres nggih? Nggih. Semangat loh nggih. Tetap semangat. Sekarang kita cek nggih. Jawaban panjenengan sedanten sudah benar. Jadi bagaimana memperlakukan atau merawat penyandang disabilitas itu ada contoh-contohnya ini Bu, pelayanan terhadap disabilitas. Monggo kita simak bareng-bareng ya. Jadi Bu, eh, sebagai orang tua atau keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas itu diberikan pelayanan juga Bu disabilitasnya. Misalnya memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi diberikan gizi Bu. Anaknya diperhatikan gizinya, maamnya. Kemudian dimandikan 2 kali sehari. Dilatih untuk gosok gigi, menyabun gitu. Jadi sambil mandi dia diajari ini namanya menggosok gigi seperti ini, ngonten. Jadi dia juga punya hak ngonten belajar ngonten. Kemudian mengganti pakaiannya, mengganti alas tidurnya, dibantu. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian. Perlu dipahami ya Bu, disabilitas itu
Sama halnya dengan anak-anak yang lain, perlu diapresiasi keberadaannya, perlu dianggap keberadaannya dan diberikan kasih sayang, perhatian dalam bentuk apa ya? Tadi merawatnya, memandikan, menyuapi, itu bentuk kasih sayang, kepedulian kepada disabilitas. Ngonten nggih. Kemudian mengajaknya bicara, betul tadi sudah disampaikan. Mengajak bicara itu sama dengan membuat dia itu diperhatikan, dipedulikan gitu nggih. Ditanyai gimana perasaannya, makannya enak enggak lah gitu. Jadi diajak komunikasi meskipun dia belum lancar itu tapi diajari ngoten. Kemudian dibuatkan akta kelahiran. Jadi tetap Bu, anak adalah anugerah. Jadi apapun keadaannya tetap dibuatkan akte kelahiran. Membawanya ke puskesmas, memberikannya obat, jadi tetap diberikan layanan kesehatan sama dengan anak-anak normal lainnya gitu. Jadi sama mendapatkan fasilitas kesehatan di terapi atau diberikan obat jika membutuhkan gitu. Jadi dikonsultasikan, dicek kesehatannya. Kemudian Bu, diberikan kesempatan bermain. Nah ini, jadi anak niku bermain di rumah juga, kemudian bermain juga di teman-temannya ya. Selama tetap diawasi ngoten nggih. Karena kan dia mempunyai keterbatasan, takutnya tidak bisa pas jatuh atau apa, kita kan tidak tahu nggih namanya bermain dengan anak-anak. Jadi kita harus mengawasinya juga. Kalau misalnya ada apa-apa kita langsung tanggap membantunya. Ngoten maksudnya itu. Kemudian yang terakhir juga kita wajib atau mereka punya hak untuk diajari dalam segi spiritual, diajari kalau makan berdoa dulu, bismillah dulu, kemudian akan tidur doanya seperti apa. Lagi tuh Bu, sama. Jadi dia juga masih bisa belajar meskipun memang lambat nanti hasilnya atau apa, tapi tetap diberikan itu. Hanya beda perlakuan saja, tapi hak-haknya sama dengan anak-anak yang lain. Sampai sini paham nggih, Bu? Kecepatan mboten? Oh, nggih. Alhamdulillah, nggih. Jadi sampun paham nggih apa yang harus kita berikan kepada disabilitas penyandang disabilitas itu, nggih. Harus memenuhi hak-hak mereka karena mereka punya hak-hak itu sama dengan anak-anak yang lainnya. Yaitu hanya beda perlakuan saja atau versinya berbeda. Misalnya kalau anak normal lainnya diajari makan, dia gini caranya makan gitu sampai dia bisa sendiri. Tapi kalau anak disabilitas misalnya dia tidak punya tangan, ya tetap kita harus menyuapi tapi diberitahu kalau makan itu tangan kanan. Nah seperti itu masih sama. Paham ya Bu sampai sini maksudnya itu? Alhamdulillah. Kemudian Bu diperhatikan juga ketika di rumah fasilitas misalnya perabot-perabot itu juga diperhatikan, harus yang memudahkan anaknya tersebut atau penyandang disabilitasnya tersebut. Misalnya ada tombol apa gitu ya, ya dipendekkan, dibuat yang agak pendek atau dibuat saluran apa gitu yang kedua gitu, misalnya yang cetekan yang ada kabelnya itu. Jadi memudahkan dia untuk misalnya matikan lampu atau nyalakan lampu. Nah, misalnya seperti itu. Atau keran, Bu. Keran ya di kamar mandi misalnya dikasih tempat duduk atau apa. Jadi dia ketika mandi tuh nyaman gitu, bisa duduk ngonten nggih. Atau lagi Bu, misalnya eh, anaknya mohon maaf misalnya tidak punya kaki ya. Jadi diberikan kursi roda atau fasilitas tongkat atau misalnya dia tunanetra juga diberikan tongkat itu. Jadi memfasilitasi juga di dalam rumah itu. Jadi anak itu semakin diperhatikan, diberikan fasilitas juga. Sampai sini paham Pak, Bu? Ye, jadi yang harus kita lakukan tadi ketika menemui anak-anak disabilitas, paham ya? Sama memberikan hak-hak mereka. Jadi ketika sudah menemui dimanapun bertemu dengan penyandang disabilitas, kita harus mengapresiasi keberadaannya, menyemangatinya, menyemangati keluarganya, anak tersebut, disemangati kalau sama-sama kita membantunya. Kalau mereka ada kesusahan kita bisa membantunya, misalnya dibantu untuk pergi ke puskesmas, ke posyandu, nah gitu, diberikan informasi-informasi yang kita ketahui gitu. Itu sama dengan membantu atau peduli kepada mereka.
Itu salah satu bentuk dukungan kepada mereka. Jadi mereka itu semangat, nggak merasa dikucilkan, nggak merasa berbeda, ngoten nggih. Sampai sini paham ya Pak, Bu? Nggih, ada pertanyaan? Oh, mboten. Kalau sudah, semoga pertemuan hari ini bermanfaat nggih untuk kita semua dan kita semakin sadar bagaimana, menghargai keberagaman manusia nggih, meskipun disabilitas, penyandang disabilitas itu juga punya hak yang sama seperti kita gitu. Ya sudah Bu, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri nggih. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.